Cedera meniskus perlu ditangani dengan baik karena apabila meniskus tidak ditangani, pasien bisa mengalami kesulitan dalam pergerakan dan juga efek jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di jaringan sekitar lutut. Halo viewers, saya Dr. Christian Silas, spesialis ortopedi, konsultan cedera olahraga yang berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Jadi meniskus adalah satu jaringan di dalam lutut berupa tulang rawan yang berfungsi sebagai shock absorber, posisinya di antara tulang paha dan tulang kering. Cedera meniskus bisa terjadi pada siapa saja. Biasanya cedera meniskus bisa terjadi pada pasien yang banyak melakukan olahraga seperti sepak bola, basket, tenis, bulu tangkis, HIIT, dan lain-lainnya. Pada cedera meniskus seringkali terjadi rasa bunyi klik atau krek, lalu disertai dengan rasa sakit. Terkadang rasa sakit ini tidak bisa langsung dirasakan, kadang-kadang dirasakan setelah beberapa saat kemudian. Pada cedera lutut bisa terjadi cedera meniskus atau bisa juga disertai dengan cedera meniskus dengan cedera ACL atau maupun cedera tulang rawan. Kali ini saya akan membahas 5 gejala utama yang sering terjadi pada cedera meniskus. Yang pertama, pasien bisa merasakan rasa nyeri, rasa sakit. Kadang-kadang rasa nyeri atau rasa sakit ini dirasakan tidak langsung pada saat cederanya. Kadang-kadang bisa dirasakan beberapa hari atau beberapa minggu setelah cedera. Yang kedua, bisa terjadi gejala locking atau lututnya mengunci. Rasa ini terjadi pasien tidak bisa menekuk atau meluruskan lututnya. Yang ketiga, bisa juga terjadi pembengkakan sehingga mengganggu pergerakan. Yang keempat, bisa terjadi rasa kaku atau stiffness pada lututnya. Yang kelima, bisa terjadi rasa tidak presisi pada lututnya pada saat bergerak. Jika viewers curiga mengalami cedera meniskus, pada awalnya bisa dilakukan rest, ice, compression, elevation. Lalu bila setelah beberapa hari rasa sakitnya tidak menghilang, bisa berobat ke dokter. Pada saat viewers berobat ke dokter, dokter akan melakukan pemeriksaan berupa wawancara dan pemeriksaan fisik. Kadang-kadang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan radiologi seperti X-ray dan pemeriksaan MRI. Pada pemeriksaan X-ray kita bisa melihat kondisi tulang dan sendi. Kadang-kadang kita juga bisa melihat apakah ada terdapat radang sendi seperti osteoartritis. Pada pemeriksaan MRI kita bisa melihat jaringan lunak dan jaringan keras lebih detail. Kita bisa melihat kondisi tulang, sendi, tulang rawan, meniskus, ligamen lebih detail. Tidak semua pasien yang mendapatkan cedera meniskus perlu kita operasi. Awalnya kita bisa memberikan obat-obatan dan juga fisioterapi. Bila fisioterapi dan obat-obatan tidak berhasil dan pasien masih merasakan keluhannya, kita bisa melanjutkan dengan tindakan artroskopi. Pasca operasi artroskopi, pasien memerlukan fisioterapi atau physical therapy dan hasil dari operasi meniskus memberikan hasil yang baik. Untuk fisioterapi pada pasien dengan cedera meniskus pasca dilakukan operasi, tergantung dari kondisi pasien, cederanya seperti apa, dan bagian mana cedera meniskus tersebut yang cedera. Untuk masa pemulihan pasien tergantung dari cedera meniskus yang dialami pasien, bisa berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Cedera meniskus perlu ditangani dengan baik, karena apabila meniskus tidak ditangani, pasien bisa mengalami kesulitan dalam pergerakan, dan juga efek jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di jaringan sekitar lutut. Kerusakan jaringan sekitar lutut seperti kerusakan di tulang rawan maupun cedera ligamen. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Pastinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Pastikan untuk menjaga berat badan ideal, lalu untuk melakukan latihan penguatan dan fleksibilitas sebelum melakukan olahraga. Dan sebelum melakukan olahraga, jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan dan stretching
terutama untuk olahraga yang banyak melakukan pivot, lari maupun melompat, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kunci penanganan cedera meniskus ialah mendapatkan penanganan yang komprehensif. Jadi, para viewers yang melakukan olahraga jangan khawatir, bila mengalami cedera meniskus bisa kembali ke olahraga yang semula. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita mau bahas cedera apa lagi ya. Bye-bye.